Aku kembalikan lagi ke joki. Adab. Oke. Attitude. Aku nggak maksa. Oh. Tapi kamu cuma tak ingat, kamu lehernya di mana. Oke. Tuh. Terserah. Ya nggak salah juga sih kalau dia misalnya mau ngambil, Pak De. Iya, nggak salah. Kan yang penting kalau attitude-nya itu kan yang mau ngambil tanya dulu. Pak De, istirahat dong hari ini berarti? Iya dong. Habis balapin Senin istirahat. Nah. Senin istirahat. Maaf ya, Pak De, saya jadi gangguin untuk bahas mengenai transfer joki, Pak De, sebenarnya. Karena saya ngobrol sama Mangap, kan banyak joki-joki yang sekarang sudah mulai berkembang, sudah mulai berprestasi. Karena saya belum tahu misalnya joki A, B, C ini dulunya di mana. Mangap tuh kasih tahu si ini dulu di sini Om. Oh, ini yang lahirin si ini Om. Ini di sini Om, ini yang lahirin si ini gitu. Nah, ada beberapa joki itu 3 atau 4 lah seingat saya ngobrol sama Mangap itu, yang mana semua itu berasal dari sini. Katakanlah dididik di sini. Yeah. Sekolah gitu di sini, Pak De. Nah, kalau saya mau mencoba ini katakan saya mau jadi joki Pak De nih. Yeah. Nah, katakanlah gitu ya, umpama gitu Pak De. Pak De itu melihat karakter joki ini anak bisa berkembang atau enggak, itu apa Pak De? Dari mananya Pak De? Dari skill sama niatnya dulu. Skill sama niatnya dulu. Yeah. Berarti Pak De juga nggak bisa joki ya bener-bener pemula, nggak bisa? Apanya? Jokinya itu bener-bener nggak bisa dari bawa motor apa gimana sih maksudnya Pak De? Minimal itu udah bisa bawa motor, tapi ya bawa motor lah. Sekedar bawa aja. Sekedar bawa nggak apa-apa, tapi kan bisa dilihat. Ini orangnya itu bisa maju atau enggak kan bisa. Dari skillnya dia, cara naikin motor, terus kalau dikasih tahu dia nggak ngelawan. Tapi nurut, ini keliru, nanti dipraktekin kan kelihatan. Ada pengembangannya atau enggak gitu? Nah, ada pengembangan. Aku kalau pamannya hari ini diajarin umpamanya startmu gini. Nah, itu udah tak suruh ngapalin. Lain hari aku tak lihat ini startnya kayak kemarin enggak. Kalau dia enggak kayak kemarin, berarti omonganku yang kemarin enggak disimpan. Masih enggak? Masuk kanan keluar kiri. Iya, masuk kanan keluar kiri gitu. Itu kalau kayak gitu angel ini udah. Sulit. Pasti dia udah punya prinsip sendiri sama pemahaman sendiri. Kalau mau jadi ya nurut dulu. Kalau mau ngelawan, umpamanya tak kasih tahu ini cara bawanya digini-gini. Oh nggak bisa ini. Itu kalau kamu udah jadi, aku nggak masalah. Tapi kalau belum jadi, kamu masih pemula, diomongin A, kamu jawabnya B, nggak. Semangat ini kadang suka ngeyel nih Pak De. Itu. Tak kasih tahu gini. Didengar tuh aduh sulit Pak De. Sulit. Makanya kan kalau aku sekarang itu gini, umpamanya kita nyeting motor 20 meternya itu. Oke, 60 feet atau 20 meter 60 meter atau 20 feet. Hari Senin lah, umpamanya katakanlah hari Senin kita nyeting. Dia itu masih 18. 60 feetnya? 60 feetnya umpamanya 18. Umpamanya ya ini. 18. Terus tak kasih tahu. Ini caranya gini. Dia sampai bisa 1,7, 175 lah. Oke. 175. Oke. Itu kamu hafalin. Oh iya Mas. Posisi duduk gitu. Posisi duduk ya semua lah kamu hafalin. Yang caranya ini 175 itu kayak gini. Shape. Tak suruh shape kayak naikin kayak gini shape di otakmu. Oke. Habis itu kita hari Rabu atau Selasa lah. Oke. Kita nyeting lagi.
Kalau dengan motor yang sama, Pak De? dengan motor yang sama, motor gak dirubahin, aku cuma mau ngelihat ini bener-bener di-save gak. Kalau dia nanti nyeting lagi, dia keluarnya 18, Balik lagi. berarti kemarin nggak di-save. Nggak ada. Seharusnya kalau kamu nyeting lagi hari Selasa, itu kamu minimal kamu keluarnya 176. Meskipun molor tapi udah 17. Masih nanti kan tak kembangin lagi. Ini terus sampai berhenti di 17 song. Bersih berarti. Bersih itu dulu. Berarti sudah memangkas 0,1 detik. Tapi kalau tiap nyeting balik lagi, berarti kamu nggak di save kemarin. Nggak. Aku ngomong sini keluar sini. Itu susah jadinya jokinya. Aku udah itu berapa tatar? Dua orang apa 3 orang? Sampai 2 orang. Kayak gitu. Udah aku. 2 orang itu yang nggak coret. Coret. Nggak lulus. Nggak masuk. Siapa aja sih Ngap yang dari sini Ngap? Itu yang kalau yang baru-baru. Kalau yang enggak, maksudku bukan yang dicoret gak usah disebut. Ya. Yang memang di sini Pak De nanganin. Siapa aja Ngap? Yang lo tau Ngap? Yuda Ape. Terus Bayu Ucil. Bayu Ucil itu Terus? awal mula. Terus apa lagi Ngap? Aji Kelinci. Aji Kelinci juga Mak? Ya. Dewi Awe. Dia juga? Ya. Terus ini kan Kiki Paiko. Oh Kiki. Ya. Terus dulu Gary pernah di sini. Jujur aja Gary pernah di sini. Tapi cuma bentar, udah diambil tim yang lain lah gitu. Ya udah aku serahin aja, nggak masalah. Terus sekarang aku didik satu lagi, ada Pemula lagi. Pemula lagi. Aku memang malah seneng pemula. Dia dari belum bisa, daripada yang udah bisa tapi setengah gitu loh. Itu ngayal pasti. Dan itu ngembanginnya sulit. Soalnya kita ngomong gini, dia pasti bisa jawab. Yang aku terapkan di sini itu, aku ngomong, kamu dengerin dulu. Habis itu kamu praktekin. Aku ngomong, kamu belum praktekin, tapi kamu udah bisa jawab. Kayak gitu, coret. Pak De juga nggak usah pusing-pusing ya. Iyalah. Tahu. Oke. Setelah nih Pak De tadi punya metode tersendiri. Hari Senin, entah bagaimana cara Pak De melakukan atau ngobrol dengan si Iya. Di hari Selasa, di hari Rabu gitu, sampai dia bisa turun 01. Idealnya Pak De, pengembangan skillnya itu joki butuh waktu berapa lama Pak De? Kalau aku biasanya itu nggak tentu ya, tergantung jogging. Kalau joggingnya itu niat pengen apa namanya ya ngebet banget, semangatnya tinggi. Oke, semangatnya tinggi itu bisa sampai 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan Pak De. Sampai dia akhirnya betul-betul ingat betul gitu. Iya, ingat betul. Habis itu kalau udah gitu kita baru main resmi. Resmi itu dalam kategori Rocky dulu Pak De? Ya, Rocky dulu. Tapi kan waktu kalian nyeting toh, kan gini. Yang penting kan aku kalau nyeting kamu masih belajar, kamu nggak usah nyari time. Nggak usah nyari time? Nggak usah nyari time. Benerin dulu kamu cara naik motor. Ya. Nggak usah nyari time. Kalau nyari time, kamu nggak mungkin ketemu time. Kalau bawanya aja belum bener gitu? Kalau bawanya aja belum bener.
Kalau aku kan udah ada. Kadang aku motor udah ketemu 70. Ini motor 70. Enggak tak rubah. Kamu naik. Naik dia masih 76. Kamu keliru. Ah, sebentar Pak De. 70-nya itu siapa yang dapetin? Joki sebelumnya umpama? Joki sebelumnya, Pak seniornya. Oke. Ini 70. Motor 70. Enggak aku apa-apain. Settingannya si A lah umpama. Si A lah gitu. Terus si B ini. Si B sebagai pemulanya. Semula naikin dia 76. Enggak masalah aku 76. Karena dia enggak pernah pakai. Aku pasti tanya, kamu paling kenceng naik motor itu apa? Umpamanya aku paling kenceng naiknya Jupiter. Jupiter pampa yang kenceng, temnya berapa paling bagus? 80. Makanya tak langsung gini. Memang banyak orang, wah jangan kamu jangan apa kasihkan motor itu pelan. Jupiter kelamaan. Kalau metodenya gitu, nanti dia terlalu nyaman di Jupiter. Kalau nggak divariasi gitu 76, ini dibenerin 75, gitu udah startnya benerin. Jadinya aku yang aku yang lihat tem, tapi kamu jangan mikir tem. Jokinya tutup aja Pak De. Iya. Penting kamu startnya itu bener dulu. Motor kenceng, setarnya luput, nggak kenceng. Jelek temnya. Jelek kan? Ya kan? Betul. Ada buktinya tuh. Betul. Tuh. Iya, memang betul sih bicara motor emang harus dia mumpuni dulu di motornya. Memang dia settingannya udah oke nih. Cuma semua kembali lagi ke jokinya memang Pak. Iya, memang jokinya. Aku memang kalau marahin memang kayak agak kasar lah. Bang, otak kamu dipakai. Ini pakai, dipakai, tak gitu. Kadang keluar, ya aku keluar apa namanya, maksudnya keluar omongan yang tapi kan aku udah ngomong sebelumnya, aku gini tuh, bukan tujuanku bukan jelekin kamu, kamu itu keliru, ini aku benerin. Tapi kan kadang ada yang salah tangkap, galak di sana, baper. Kalau bahasa sekarang baper. Sulit maju Pak De kayaknya. Nah, makanya kan bisa dari itu bisa kamu lihat ini orangnya gimana kan bisa lihat. Angkat dulu Pak De nggak apa-apa? Enggak usah, nanti aja nggak apa. Nah, terus mungkin Pak De ada ya selain metodenya berarti tadi di cara startnya dulu. Setelah nih start udah bener nih, keluarnya di 60 feetnya di 20 meternya udah bagus nih. Pak De punya ukuran sendiri kan, ini sudah cukup nih anak. Lalu bagaimana dengan ketepatan dia operannya Pak De? Biasanya aku sama Mokhtar itu berdiri di tiap kamu harus oper. Oh, jadi ada peran Mukhtar juga Pak di sini. Ya, ada. Jadi aku di sini. Berarti ini asisten dosen. Itu, aku di sini. Dosen, kamu di sini harus lepas kopling. Oke. Aku berdiri di sini, kamu harus lepas kopling. Mokhtar berdiri di sana, kamu udah masuk personel yang 2. Itu banyak yang belandang, tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Lama-lama kan bisa. Soalnya joki-joki sekarang itu nggak kayak yang dulu, zaman-zamanku. Kalau zamanku itu kan dia nurut RPM motor. Kalau naiknya di 20 meter, umpamanya 50 meter dia baru ngoper. Kalau sekarang enggak. Nggak naik, kalau di situ ngoper ya ngoper. Padahal mesinnya belum minta. Belum minta. Joki sekarang itu gitu. Hafalan berarti Pak De? Ya hafalan, memang hafalan.
Berarti mutar dirinya munduran lagi. Ah, mundurin lagi itu dikacain gitu. Kan munduran lagi tar di situ belum Bisa. dioper. Patokannya di lo berdiri berarti. Makanya sekarang kamu kalau merasakannya Mas, motor itu kalau balap itu RPM-nya gak turun, gitu, nggak ritme, itu nggak ada sama sekarang. Karena Nggak ada. memang itu motor belum waktunya ketemu peak power berarti. Nah, Sudah dioper. sudah dioper. Masuk 1 masuk 2 umpama. 2 nyoper berarti. Iya. Naiknya lagi lama lagi. Apa? Gue sih. Oke Mas. Bentar ya Mas. Itu pasti gitu. Nah, tuh cara koreksinya gimana Pak De? Koreksinya gimana? Ya supaya si joki ini terbiasa dengan kebutuhan si RPM itu emang dioper nih. Jadi bukan hafalan Pak De. Ah, sekarang aku metodenya itu, kalau itu, motor aku deno. Aku deno tas. Ini RPM-nya di sini. Peak powernya betul. Peak berarti. powernya di sini, torsinya di sini. Kamu harus ngoper di posisi ini. Kadang aku kasih mikron. Kelihatan. Lah, itu. Dia ada ini. Light Ya. shifter ada Pak De? Ada toh. Hijau ya? Ah. Tup nyala. Tup nyala oper. Ah. Telat gue nyala. Ya pasti telat. Tetap memang feeling harus main ya Pak De? Iya. Aku nyiptakan feeling. Jadi ini loh, yang aku nganu itu, kalau umpamanya RPM opernya itu jangan lihat nganu, apa namanya? Jangan lihat sekitar, tapi rasain mesin. Umpamanya, 12.000 rasanya gini. Hafalin. Jadi nanti nggak asal. Peak powernya 12.000, ngopernya di 9.000. Tuh naiknya lama lagi pada akhirnya. Iya. Dioper naiknya lama. Nah, itu makanya. Iya Pak De. Tar, golek laker krek as ninja. Roces. Pen ninja. Ngisor. Big N. Anyar, big end. Baru Ini bono. bentar. Lah. Setelah itu berjalan nih. Tadi keluarnya udah benar. Operannya sudah benar. Ya. Apa ya cukup 2 itu Pak De? Ya enggak. Ada lagi? Ada lagi banyak ya. Oh banyak tuh. Kalau dari sini itu joki pasti tak gini. Biar naikin semua motor itu bisa. Itu aku ada caranya ada gini. Ini motor, kamu setting. Rasain dulu motor. Ini motor itu mintanya gimana toh? Coba kamu pertama diulurin. Mau nggak? Dah, save. Balik. Motor dicepetin. Mau nggak? Kalau motor dicepetin mau, berarti ini motor minta cepat. Operannya. Itu nggak bisa dilakukan oleh pemula berarti Pak De? Yang harus udah expert berarti nih? Bicaranya berarti? Kan tadi toh udah ini 20 bener. 20 bener, operannya Terus bener. Operannya bener, ya udah tahap ke situ. Selanjutnya ke situ berarti? Iya. Kalau 2 tahapan di awal tadi belum beres, Ya enggak itu. Belum, enggak tak suruh mikir itu. Itu bulan keberapa Pak De? Apanya? Bisa untuk ngerasain mesin, maksudnya bisa dia cepetin, bisa dia lambatin, itu Kalau aku press terus 3 bulan, 4 bulan. Kalau Paiko itu 6 bulan kemarin. wah 1 semester. Baru genah gitu, menurut Pak De baru oke nih. Iya. Kalau enggak digituin, itu nganu. Besok pamannya suruh jahit motornya siapa? Kan beda karakter. Oke. Beda Setiap mekanik itu motornya juga beda-beda pasti Pak De? Beda-beda kan, pasti beda. Lah kalau mekanik yang lain, Paiko naiknya kayak motorku, ya kasihan mekanik yang lain tuh. Motornya mekanik yang lain pamannya cepet-cepet. Iya. Motorku molor. Masa yang cepet di molor-molornya berhenti motornya.
mantek-mantek malah. Itu Pak De apa? Secara nggak langsung ini udah kayak sekolah Pak De sebenarnya. Iya. Iya toh. Maksudnya ada caranya, ada triknya, nggak cuman sekedar itu lu bawa aja, nggak kan banyak-banyak dikoreksi. Iya. Kadang kan aku gini, aku bisa ngomong gitu tak, karena kan aku udah tak lakuin dulu. Terkadang aku kalau jengkel, setelahnya dia nggak jadi, aku tantangin. Yuk, 60 feet start sama aku. Kan ada respect. Itu. Gokil juga. Itu dulu apa sekarang Pak De melakukan itu? Sekarang juga masih. Aduh, edan. Aku di sini nyoba pakai respect banget. Cuma sampai persenan 2. Ya. Yang penting catat 60 feet-nya. 60 feet-nya ini. Masa aku bisa segini kamu nggak bisa? Gila. Jadi di challenge begitu, ditantang gitu ya? Ditantang gitu, memang tak tantang. Kalau boleh tahu berapa sih Pak De punya 60 feet-nya? Penasaran gue jadinya. Kalau aku pernah sama Pak Eko itu loh, kan Pak Eko naik 130 itu 18. 18 gitu tau. Nah, terus kamu kok tiap hari gini ya naik motor ini nih. Permasalahannya apa? Motornya gini. Dah. Besok aku nyoba. Pakai sepatu dong sebelah Pak De. Nah. Sebelah doang yang ngape sebelah doang. Aku bisa 176 dengan spek yang sama. Iyalah. Secara bobot bobotnya berat aku toh. Masalah gitu. Nah, udah, tapi aku gini, aku kalau setar menang aku. Tapi kalau ke atas aku kalah. Ya nggak berani lah Pak De, bukan wayangnya ya, lagi bukan. Nah ini tak motivasi. Yang aku kayak gini aja masih bisa. Masa kamu nggak bisa? Wow. Habis itu dia berusaha sampai dia bisa 172. Udah aku ngakuin kalah kalau dia. Kalah aku. Udah. Sebenarnya Pak De juga lebih enak ya ketika ketemu joki yang karakternya pemikirannya terbuka ya. Maksudnya slow aja gitu. Slow. Makanya kan aku paling enak kan gini. Kalau kita waktu nyeteng, kamu nggak usah sungkan sama aku. Kamu nggak usah ibaratnya orang Jawa, kamu nggak usah apa namanya ya? Ya, pakai bahasa Indonesia, tata krama. Aku malah bingung. Lebih baik kamu ngomongnya Jawa atau kalau Jawa, kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Biar klop. Nyaman dulu. Nyaman. Chemistry-nya kebentuk dulu. Kebentuk dulu kalau umpamanya motornya kok motornya bisa. Kalau kan yang permasalahan kan gini sekarang. Aslinya motornya itu nggak enak. Tapi nggak enak sama mekaniknya, ngomong enak. Ada begitu Pak De? Ada. Motor susah jawabnya. Motor susah bawanya. Tapi ngomong sama mekaniknya. Susah nggak? Enggak, karena dia nggak enak, takut dimarahin. Ada, makanya kalau aku bilang aja. Los cuma itu waktu nyeting, tapi tak terus hari biasa omongannya nggak enak ya gue kejar. Antem misisan takmir masjid, aduh undangan Pak De. Undangan masuk sini sih ngap, gimana itu lo ngap situ ngap. Nah wajar gini Pak De, mungkin ya Pak De, ada beberapa karakter joki yang memang ini sih kelanjutannya. Emang dia orangnya nggak enakan Pak De, mau ngomong, mau minta ngerubah, mau minta tolong diginiin, itu dia nggak enakan. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga, sekemampuannya dia aja nih, dicoba. Akhirnya malah ngaco. Lah terus gimana Pak De ngatasin itu? Makanya kan kalau awal mulanya itu aku ngomong dulu.
kalau kita waktu nyeting, kamu nggak ada enak sama aku nggak ada enak sama kamu. Udah Los aja. Los. Jangan mantannya kurang gini, kamu nggak enak sama aku, kamu ngomongnya enak. Lah kacau malah. Kacau. Terus umpamanya besok kita main. Loh, ngapa? Temu kemarin segini, kok sekarang melorot? Lah gini ya. Daripada kamu ngomong sama orang lain, ibaratnya motornya gini. Oh, Grundel di belakang, lebih baik kamu ngomong di depan, pecahin masalah, tampil. Nah gitu, kadang nggak klop. Yang lama itu kan kadang nggak klop. Kadang ada, wah kelamaan aku kalau didik joki. Ya enggak. Aku tuh malah enak. Gitu, memang aku sukanya bangun aja lah. Iya, tapi begini Pak De. Ketika misalkan Pak De secara tidak langsung menyekolahkan kan berarti ya Pak De ya, proses itu kan. Itu kan anggarannya makin bengkak Pak De. Iya dong, pasti dong. Karena kan Pak De kan ngajarin nih. Ketimbang maka yang udah jadi, sama ngajarin. Ya. Nah itu kan mau nggak mau, secara efisiensi waktu molor yang harusnya pakai kalau yang udah jadi. Seminggu udah beres. Tapi karena nih, gue sembari ngajarin. Si A make bagus, tapi si B make, Pak De kan gue jadi kayak ngajarin. Nah itu pertimbangannya apa ya Pak De ya? Kalau gimana ya, aku itu pertama itu kalau aku nilai yang lain ya, kalau aku tuh seneng karena seneng bikin orang gitu dulu nih maksudnya. Berarti pada rasa puas ya? Iya, rasa puas dari pemula jadi gitu. Nah, terus aku kan enggak mikirnya mas, bengkelku sepi. Karena lama aku nggak tampil juara, aku cuma ngelatih joki. Kan yang ditakuti timnya itu kelamaan, takut kalau bengkelnya sepi. Nggak perform, ini kok nggak kelihatan dong. Kalau aku nyanyi. Padahal nggak tidur ada gitu loh, cuman emang latihan. Zaman sekarang kan semua udah pintar loh. Media udah banyak. Jadi aku pertama itu nggak takut tenggelam dulu. Kan kalau kelamaan takut. Nggak tampil. Elektabilitas menurun nanti. Ya sekarang kamu Mas lihat turun nggak? Enggak, biasa aja malah banyak banget. Nah, dari aku proses kayak gitu terus. Kalau aku proses. Pada balap juga. Nah itu. Open apa dia punya, kerjaan juga masuk aja. Ini loh motor dari mana tahu, belum dibuka loh ini malah itu. Kipiye urusannya ada aja kerjaan. Nah, makanya itu. Kan dilihat gitu toh. Ngapain tuh ditakutin? Iya juga ya. Jadi memang ikhlas aja berarti Pak De ya. Iya, ikhlas aja toh. Bantuin. Aku ngomong, kamu jadi bagus. Kamu untung, aku untung. Kamu enak. Aku bisa besok dapat kerjaan, terus kamu tak cariin bos, enak. Kamu mainnya bagus. Luar Jawa ada yang butuhkan nih, jokiku pakai. Iya ya. Sama-sama sebenarnya saling menguntungkan ya Pak De. Iya sama-sama. Tetapi begini Pak De, apa enggak ya juga sekalian mengurusi manajemen joki Pak De? Ini kan karena tadi Pak De bilang, seumpama di luar Jawa itu ada yang membutuhkan, monggo udah oke, sudah bisa, silakan dipakai. Kan pasti itu ada hitungannya Pak De. Oh enggak, kalau aku enggak. Mosok? Enggak Pak De? Enggak. Los aja? Los. Kalau aku umpamanya telepon sana, Mas aku mau pakai umpamanya si A. Oke. Oh iya. Ini tak statementnya berapa? Ya biasa umumnya aja. Umpamanya 3.000 ya. 3.000? Ya. Aku bilang, kamu besok berangkat ke sana. 3.000. 3.000. Anu mana? Apa namanya?
nomor rekening. Oh. Ini udah bosnya tak suruh langsung kirim sana. Jokinya langsung. Besok kamu berangkat. Kadang tak jemput, tak antar di bandara, udah berangkat. Udah, los pulang, los. Aku nggak nganu. 1% pun nggak nyowok. Tapi gini loh Pak De. Pak De kan udah ngebangun orang ya secara Nggak SDM masalah. loh Pak De. Ini Pak De itu ngebangun SDM gitu. Konturut sampai dia bagus segala macem. Pada saat mungkin dia sudah berada di kategori yang oke lah, Iya. bersaing lah ya. Lah, begitu dia masuk kayak model sekarang ini sudah akhir tahun. Iya. Lalu kan ada bursa transfer joki nih Pak De nih. Iya. Yang saya coba simpulkan berarti kan pada ada faktor kedekatan nih ya doang dengan si joki kan, bukan karena uang, tetapi karena kekeluargaan. Iya. Sementara kan nggak salah juga ketika kemampuannya joki itu lebih secara nilai kan dia juga ada tarifnya pada akhirnya Pak De. Ada. Terus dia dikontrak lah sama timnya Mangap umpama, Mangap punya tim balap, Iya. bos Mangap pakai seret. Lah pada kagak kebagian dong berarti jokinya nggak kebagian. Itu kayak gitu kejadian udah 4 kali. Udah gitu. Aku kembalikan lagi ke joki. Adab, Oke. attitude. Aku nggak maksa. Tapi kamu cuma tak ingat, kamu lahirnya di mana. Oke. Tuh. Terserah. Ya nggak salah juga sih kalau dia misalnya mau ngambil Pak De. Iya, nggak salah. Kan yang penting kalau attitude-nya itu kan yang mau ngambil tanya dulu. Pasti ya Pak De ya? Gimana? Iya. Nggak pasti. Hah? Nggak pasti? Nggak ada yang ngomong. Adanya main belakang. Udah. Oh. Joki juga nggak ngomong. Kita kan memang gini. Memang pemula. Udah kamu ikut aku. Ikut aku. Tak didik gini. Lihat aku perkembanganmu lumayan meningkat. Kamu tak kasih 5 dulu, 5 juta dulu. Ini 5 juta buat kamu. Dah, kamu main bagus-bagus. Besok kalau kamu udah kemampuanmu bagus, itu pasti kita nggak tutup mata. Kamu udah ada harganya. Pamannya, udah kamu ikut aku sekarang, ini tak kasih uang 15 juta. Kan sekarang kalau pemula, kan nggak mungkin tak ngasih 15 juta. Kamu awalan loh. Oke. Aman ngasih 15 kan nggak mungkin. Nah, terus kadang bos-bos bengkel-bengkel Mangap ini, bos Mangap. Ya. Bos Mangap. bengkel bos-bos. Aku jujur aja ya semua. Wong aku udah tahu kok aslinya. Jadi dia DM pembalapnya. Oke. Strateginya nih Pak De. Ya, DM pembalapnya. Kamu tahun depan ikut siapa? Udah ikut aku aja. Kamu di tempatnya Pak Danan bayar berapa? Pamannya dia ngomong, aku dikasih uang 5 juta. Hah? Joki sebagus kamu 5 juta. Dia ikut aku 20 juta. Terlena lah. Makanya kan aku tak ngomong, attitude sama adabnya ada enggak? Ya sekarang dia bilang, hah kamu apa namanya? Kamu sama Pak Danan cuma dikasih 5 juta. Lah gak ada 5 juta itu dia kan belum bisa apa-apa. Sekarang coba tak balik sama yang umpamanya bos itu yang mau ngontrak 20 juta. Bos Mangap ini. Nah, umpamanya 20 juta itu. Kamu mau enggak? Orang belum bisa apa-apa bayar 5 juta. Nggak mau no. Enggak mau kan? Nggak mau. Mending nyari yang udah jadi. Mending yang udah jadi kan? Nah itu. Kadang joki terlena. Setelah masuk sana, deng. Sini belum mentalnya buat disa. Mentalnya belum begitu jadi. Karena joki terlena uang, amburadul mainnya di sana. Sangat malah sayang banget malah begitu. Nah, dulu pernah ada gitu, kejadian nggak gitu, tak pantau udah lepasin. Biarkan. Mainnya jelek. Aku didik satu lagi, jadi tak suruh itu, coba saingin terus.
jadi. Terus saya ngomong, kamu kalahnya di setar. Terus saya ngomong, makanya kalau belum menguasai kemampuannya apa yang tinggi, jangan terlena orang. Kalau gini kan jelek. Ya tetapi manusiawi sih ya Pak De, saya rasa ya. Kalau Iya. dia memang tergoda, mungkin ada kebutuhan kan Pak De. Pastikan juga dia butuh angka yang lebih besar begitu Pak De. Di sini tuh enak loh, di sini udah tak gini. Ini bos, Iya. si A, B, C. Oh, oke. Udah ada nomornya semua, WA kamu udah punya. Aku udah ngomong sama. Kalau si A butuh apa-apa kasih. Kamu tinggal WA. Bos nggak punya uangnya, kasih. Oh, Pak De los aja ya? Los aja. Kurang enak gimana? Kalau nggak berani ngomong, aku yang ngomong. Kurang los gimana? Dan lagi saya rasa mungkin Pak De, tim besar yang mempunyai anggaran yang besar per tahunnya itu yang mempunyai kesempatan bisa mengkontrak joki-joki yang memang grade A lah katakan. Ya. Yang mana mungkin bisa jadi grade A itu prosesnya dulu di tempat sampean sini. Ya berarti sampean nggak bisa ngapa-ngapain juga dong ketika pada akhirnya ya sudah mau gimana lagi. Nah, ya udah, aku losin aja. Losin aja. Oh, berarti kamu orangnya gini lah. Losin. Udah. Wah nyari yang setia itu ya sulit juga ya Pak. Susah. Sulit. Aku yang akuin jempol sampai sekarang itu. Sampai sekarang loh. Jujur ya, tempatnya Viren. Pak Ari. Yes. Aku akuin jempol itu. Di GGA sama Ukto ini. Pengen gua kayak gitu. Itu setia loh. Itu joki itu udah ditawar sama orang-orang, tapi nggak ada yang mau. Di GGA. Di GGA. Ukto siapa? Tuh. Ditawar harga segini. Tanya Pak Ari. Tanya Pak Ari. Tanya Pak Ari. Tanya orang tuaku. Orang tuanya ngomongnya waktu dia susah. Merintis lah, merintis. Merintis. Yang nolong itu Pak Ari. Kamu apa? Kaunya udah jadi. Udah selesai. Nggak ada yang berani ganggu. Berarti apa nggak sebaiknya memang setiap tim itu melakukan pembibitan ya Pak De? Seharusnya. Tapi kan aku udah ngomong tadi. Bibit itu lama. Dia takut kalau nggak moncer. Iya, resikonya besar memang. Ya resikonya besar, bengkelnya kok ini lama kelihatan nggak, takut nggak ada yang bikin motor. Yang slow itu, pasrah ke, udah loh, ikhlas, pasti ada yang ganti toh, ya nggak? Iya Pak De, slow aja. Slow aja. Sama, nggak tahu ya, mungkin tahun ini kondisi drag berada dalam fase yang menurut saya luar biasa Pak De. Joki luar Thailand itu datang ngasih perlawanan. Ya. Terus juga kemasan setiap event juga sevariasi ya, ada yang pakai RT, ada yang enggak. Itu kayaknya kondisi apa enggak tahun ini termasuk terbaik nggak menurut Pak De? Persaingan. Iya. Menurut Pak De ini cukup terbaik berarti nih Cukup dari yang terbaik. lalu-lalu tuh. Kemasan Semenjak- hadiah dan segala macam semenjak Covid lah. Oh kalau Semenjak Covid lah. kemasan hadiah enggak. Oh malah enggak Pak De? Enggak, kalau kemasan hadiah flat. Sama-sama aja. Ya. Kalau joki semenjak Ebon datang ke Indonesia. Itu peningkatan. Pak De juga bisa ngelihat itu berarti. Terus aku lihat skillnya Ebon.
cara dia itu orang yang pantas kalau dikontrak nilai yang tertinggi. Iya. Skill. Itu murni skill Pak emang. Murni skill. Itu kalau pas itu kontrak dengan nomor upama 2 digit. 2 digit, oke itu. Karena skill, tanggung jawabnya, masukan dia pas. Walaupun aku nggak pernah ngomong-ngomongan, ya cuma apa ya, sapaan gitu. Selewatan, kelewatan gitu. Tapi kan aku cuma lihat cara dia megang motor si A, megang motor ini. Oh, hebat ya. Iya, dan itu nggak semuanya juga begitu Pak De. Iya makanya. Dia doang begitu, model begitu. Yang benar-benar unik itu dia tuh. Terus tanggung jawabnya itu besar dia. Maksudnya besar itu gini. Dia dipanggil Paman Tekno. Dia memang nggak bener-bener itu loh. Tanggung jawab. Merasa aku itu udah diundang di Indonesia dibayar mahal. Aku mainnya harus gini gitu. Itulah profesional Pak De. Nah, profesional. Ketika dia secara profesional begitu ya pasti dia akan kayak gitu, tanggung jawabnya. Iya itu. Terus kemampuannya dia kerahkan betul. Lah, aku tuh sampai ngelihat caranya dia make di 100 meter 200. Apa toh ini kekurangan dari joki Indonesia kok bisa kalah sama manusia itu satu. Itu. Makanya aku sampai ngelihat itu, wah caranya orangnya bawa, oh itu. Walah kita itu kalahnya di sini. Benar memang banyak juga mungkin banyak teman-teman yang setuju sebenarnya Pak De. Bagaimana dia memberikan wawasan baru sebenarnya. Dia bisa selesaikan itu. Dulu kan ada isu bahwa aspal yang nggak dukung. Enggak. Dia datang tuh mungkin dia, memang nggak instan. Ada proses juga iya, dia tetap. Tapi gini loh, tak lihat toh. Walaupun aku yang di Thailand tuh lihat dari YouTube. Dia begitu aspal Indonesia tuh kayak gini. Dia tuh langsung, oh aku tuh startnya harus gini loh. Caranya gini, RPM-nya harus gini. Lepasnya harus gini. Nah itu bedanya. Kalau Indonesia, wah aspalnya gede-gede. Kalau dia enggak, gimana caranya? Bisa jinain itu. Bisa jinain aspal. Wajar kalau dia mahal Pak De. Wajar. Wajar kalau dia mahal. Makanya aku kadang ngomong, nah itu bedanya Indonesia sama Thailand. Itu makan daging mentah, kamu daging bakar. Gitu. Makanya itu. Lah kalau yang sedang Pak De coba didik, itu dia dari mana? Dari pemula banget Pak De? Dari pemula. Atau gini deh, bobot di joki idealnya berapa Pak De? Kalau aku sukanya 41. Kurang lebih atau segitu? Kalau lebih kurang suruh lebih segitu, 41. kalau kurang harus segitu, kurang mesti diberatin. Dia mesti banyak makan berarti. Iya. Kalau berat mesti puasa gitu berarti. 41. 41 ya tadi ya. 41. Kalau dia ngomong Mas aku nganu Mas. 39, 40. Makan. Ada apa dengan 41 itu Pak De? Soalnya kan sekarang motor kan bobotan toh Mas. Regulasinya. Lebih baik sama-sama lah imbang. Jangan terlalu berat banget. Kalau bebani ya dikit aja. Kalau yang pemula loh. Kalau yang udah senior berat 42, 43, 44 nggak masalah. Dia kan udah ininya. Lalu untuk tinggi badan berapa Pak De? Pak De nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah. Kalau aku nggak masalah tinggi badan. Takutnya nanti penyesuaian dengan rangka apa segala macam. Ya. Kalau aku nggak pernah ya. Berapa ya? 168, 160. Wah ketinggian. Kalau 106. Kayak aku aja agak tinggi loh. Wah. Ya tapi ya apa ya? 165, 164. 165 lah. 165.
Ya, segitulah. Supaya mungkin dia punya kuda-kuda pas, tekukan kakinya pas. Sama kalau buat mengembangkan skill, dia sudah joki, sudah bisa Pak De. Lalu di sini mau dikembangkan skillnya. Motor apa yang cocok Pak De? Slip engine kah? Ninja kah? Atau mesin berdiri kah? 4 tak? Tetap mesin berdiri. Tetap mesin berdiri. Karena beda kalau dengan slip engine. Kalau sama slip engine, kan akselerasinya yang posisi berdiri. duduk apa gimana sih? Nah, pasti duduk. Mesin akselerasinya enak yang berdiri, keras. Kita kan didiknya keras, motor keras dulu. Keras kamu bisa jinain, dapat motor nggak keras, ngeslow no, makanya. Tapi kalau kamu dapatnya motornya ngeslow, dapat keras, susahnya setengah mati. Pasti itu. Iya. Terus mungkin gini, ini terakhir Pak. Ke depan di 2025 apa yang akan Pak De lakukan dengan joki-joki yang baru mungkin? Kalau yang sudah senior, yang sudah berjalan sih, ya mudah-mudahan mereka juga lancar karirnya, rezekinya dan segala macam. Tapi untuk yang baru-baru ini, apa Pak De juga udah ngelihat lagi selain yang sudah berjalan? Apa Pak De itu kalau event rookie selalu datang ngeliatin, wah, iki bisa iki gitu? Ada. Hah? Pasti gitu. Pasti gitu. Jadi kalau event rookie Pak De suka datang, meskipun nggak balap. Suka datang, meski nggak balap. Terus sama Mukhtar, tak suruh berangkat cari yang masuk. Gila. Ada ininya berarti. Pak ini masuk, coba. Nanti tak lihat. IG-nya itu ada nggak orangnya? Pasti kan sekarang pasti punya IG. Pasti semua Pak De. Ya kan? Pasti. Tak lihat. Udah besok, oh ini orang sini. Tanya. Bengkel, ini orangnya gimana? Ada nggak? Ada. Waktu naik motor coba. Oh ini masuk. Oh ini enggak. Prosesnya panjang rupanya Pak De. Memang panjang. Kan sekarang memang joki itu banyak. Tapi kalau nggak ada yang didik, ya nggak bisa jadi. Kayak orang kalau sekolah aja nggak ada gurunya ya tetap menengahi. Nggak mungkin jadi pintar. Nggak mungkin tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau nggak ada yang didik. Ya enggak. Pasti tetap aku tiap tahun itu pasti, malah kadang nggak tiap tahun. Dilaju, nyeting, kan itu banyak atau ada adik pramuka itu. Oh ini kok ada. Udah bakat nih kayaknya nih. Nah, bakat nih. Coba lihat. Kadang aku kan malah di IG itu, Mas, tak DM gitu. Nurun aku. Mas, suka balap ya? Kadang tak tanya. Oh iya Mas, joki ya? Iya. Udah ikut mana Mas? Bengkel mana? Kadang tak gitu. Itu nggak banyak loh Pak mekanik yang melakukan itu. Enggak, bahkan nggak ada. Kalau mekanik yang udah senior, bahkan nggak ada. Udah nggak sempet Pak De? Nggak sempet. Ngurusin mesin segitu banyak, kerjaan banyak. Gitu. Tetap kalau aku masuk, ya aku udah merendah dulu lah. Mas, jadi ya, sekarang motor ya. Ya, ngobrolnya enak. Mas bisa kalau aku nyeting, datang ya. Lihat. Gitu. Itu aja deh. Paling nggak dari situ aja Pak De udah tahu nih, oh ini anak bisa atau enggak. Awalan, kesan pertamanya itu dulu. Setelah sudah berjalan, apa yang perlu dijaga Pak De? Attitude sama adabnya. Sama adab. Oke, terima kasih Pak De. Ya. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.